Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, akan lebih baiknya kita awali dengan doa agar supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mohon pada kelas yang dapat memimpin doa pembelajaran kita hari ini. Silakan. Baik. Sebelum belajar pertamanya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita atensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita tolong silakan memperhatikan kiri kanan kita. Mana tahu ada sampah, ya, atau yang berserakan, silakan dibersihkan, lakukan dulu. Oke, semua ya, sudah rapi semua. Baik, ini ada asesmen diagnostik non kognitif. Silakan isi terlebih dahulu. Apakah sudah siap semua? Sudah. Sudah diisi semua ya? Sudah. Ini tugas kita yang pertama adalah siswa mampu menganalisis terkait pentingnya menunggu janji dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah siswa atau peserta didik dapat mempresentasikan, ya, terkait dengan pentingnya memenuhi janji dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran kita hari ini menggunakan model pembelajaran DBL, Differentiasi Based Learning, ya, atau pembelajaran yang menyesuaikan dengan gaya belajar masing-masing siswa. Situ boleh dilihat ada pertanyaan tematik, ya. Kira-kira di situ ilustrasi gambarnya tentang apa? Tentang orang bertanggal pada tanggal 5 yang dimana mereka melakukan kesepakatan tanggal tersebut. Jadi apapun mereka melakukan kesepakatan, beda mungkin kalau itu kita harus melakukan kesepakatan. Oh iya, berarti di situ ada orang berjabat tangan. Itu ilustrasinya bermakna apa? Oke, kesepakatan bersama. Kemudian training itu tanggal kesepakatan tersebut. Ya, baik. Berjanji kembalikan uangnya dibalikan. Nah, kalau misalkan tidak mengembalikannya tepat waktu dan belum mendapatkan itu berarti nggak mendapatkan janji karena kan nggak sesuai jumlahnya sama apa yang terjadi. Berarti ketika kita menetapkan janji harus sesuai dengan apa yang kita lakukan atau yang kita lakukan. Sebelum kita ke kegiatan inti kita hari ini, boleh kita SPG terlebih dahulu? Silakan ikuti dari video yang telah Bapak sajikan berikut ini. Boleh berdiri sebentar?
Oke, sedikit kita sudah gimana? Ambil ya. Baik, berikutnya sedikit ini ada pengantar materi sebelum kita ke kegiatan inti kita pertama ini terkait dengan materi kita memenuhi janji. Ya. Apakah sebelumnya kalian sudah pernah berjanji? Sudah. Berjanji kepada siapa? Kepada teman. Apa pentingnya kita memenuhi janji? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 30. Oke, siapa yang bisa kalau bapak baca? Membacakan ayat Quran surah Al-Isra ayat 34. Silakan. Saya Pak. Artinya dan mengikat janji karena sesungguhnya janji itu pasti diminta tanggung jawabannya. Berdasarkan ayat ini, apa pentingnya kita memenuhi janji? Karena akan diminta bertanggung. Nah, ini motivasi dari Bapak sedikit ya terkait dengan materi hari ini yaitu memenuhi janji. Bapak mengajak kita semua senantiasa menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak caranya, ya salah satunya adalah melalui memenuhi janji. Tepatilah janji itu. Kenapa kita harus menepati janji? Yang pertama, kita akan digolongkan menjadi orang-orang yang beriman. Yang kedua, kita akan dilihat menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena kita mampu menepati apa yang kita janjikan. Kemudian sebab yang berikutnya, kita tergolong orang-orang yang pertama, ayo ya dengan memenuhi janji. Kalau kita ingin menjadi orang yang jujur, amanah, beriman dan bertanggung jawab, maka laksanakan dan jalankanlah janji yang sudah kita buat. Paham? Yang berikutnya, tadi di awal kita sudah mengisi ya asesmen yang mesti kognitif. Bapak mengelompokkan kalian menjadi 3 kelompok. Ya, yang pertama ada kelompok auditori. Ya, kelompok auditori. Yang kedua kelompok visual. Yang ketiga kelompok kinestetik. Akan kasih waktu 30 menit. Silakan berdiskusi buat karya yang terbaik. Oke, bagaimana nak pengalaman tugasnya? Yang bagian buat tadi apa? Skenario. Apa ya? Skenario. Bagaimana drama yang akan kita ceritakan? Temanya sudah dapat? Sudah Pak. Seorang siswa yang tidak sudah datang dalam 3 kelompok Pak. Walaupun kali ini bakal datang. Iya Pak. Nanti akan membantu saya. Baik Pak. Siap. Oke, bagaimana? Ada yang bisa Bapak bantu? Pak, bagaimana ini pertama-tama oh ya, jadi dari yang sudah Bapak sajikan ya Pak, sudah Bapak ini ya, pengalaman pribadi dari oleh nanti kalian pengalaman pribadi salah satu yang dalam pengalaman siapa?
biar baik orang baik. Baik anak-anak, sudah siap tugasnya? Nah, kita masuk ke langkah berikutnya, mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan. Kita mulai dari kelompok 1, kelompok auditory yang akan menyampaikan tentang pengalaman pribadi terkait penelitian ini. Silakan kelompok ambil cepat di depan. Pengalaman pribadi saya sendiri menepati janji itu katanya seperti kayak waktu saya masuk pertama. Nah, waktu pertama saya masuk sekolah itu ada satu teman yaitu Mustafa. Saya waktunya itu pernah meminjam barang kepada dia. Terus saya meminjam barang yaitu katanya ke HP. Nah, pas waktunya itu saya memberikan HP di tangga disuruh tanggal 5. Itu dia harus mengembalikan HP saya. Terus dia ini pas waktu di tanggal 5 itu cepat dia mengembalikan HP saya dengan tidak rusak dan tidak apa-apa, bagus dia. Nah, Dan Velas yang kedua, saya Mustafa Ramadan. Saya pernah mengingkari janji yang saya pernah meminjam barang sebuah kamera yang harganya lumayan lah, 12 juta. Terus saya mengingkari itu pas waktu SMP. Saya minjem barang ke teman saya namanya Zidan. Saya janjinya pas tanggal 5, tapi pas tanggal 5 itu barangnya rusak, kameranya hancur. Terus si Zidan menanyakan kamera yang tersebut, terus saya bilang kamera itu rusak. Terus besoknya saya dimusuhin, terus saya tidak dipercaya lagi sama teman-teman semua, dan saya tidak punya teman lagi. Nah, di sini ada peta konsep tentang kami memvisualisasikan tentang memenuhi janji. Nah, yang pertama itu ada menetapkan janji. Jadi, kita itu harus menetapkan janji yang benar-benar bisa kita tanggung jawabkan. Terus yang lebih realistis. Terus kita juga harus sering-sering komunikasi sama orang yang kita janjiin supaya apa yang kita janji itu bisa kita tepati. Terus yang kedua ada alasan memenuhi janji. Nah, alasan memenuhi janji itu sebenarnya ada banyak, tapi ada beberapa dari saya itu yang pertama karena perintah Allah yang kayak kita tahu di Quran surat Al-Isra ayat 34. Di situ tuh Allah bilang kalau apapun yang kita janjikan itu diminta pertanggungjawabannya di suatu saat nanti. Terus yang kedua adalah ciri-ciri orang yang beriman. Yang ketiga adalah menjaga kepercayaan orang lain terhadap kita. Yang terakhir menghindari dosa atas janji yang tidak kita. Tiga dan cara memenuhi janji tentunya janji realistis dan nyata. Yang kedua harus dicatat kapan yang kita harus memenuhi janji tersebut. Yang ketiga adalah prioritaskan karena setiap janji harus diprioritaskan karena setiap janji akan dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ibu yang telah mengizinkan kami untuk presentasikan yaitu tentang drama ya, konsep itu drama memenuhi janji. Nah, kita ada tulis lokasi agama. Nah, kita akan minta fokusnya diskusi. Boleh besok tulis lokasi masih. Oh, bisa nggak? Bisa. Bisa. Nanti kita kerjain di Dermawi. Oke, Dermawi ya. Jam. Iya, jamnya jam. Jam bisa. Jam 3 aja nggak sih? Oh bisa. Serius. Nah. Janji aku bisa. Oke, jadi saya. Oke. Winda, assalamualaikum.
Nanti yang mengaku. Siapa ini? Halo, Siva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa? Siva, hari ini tidak tahu kamu nggak datang. Oh iya, aku lupa. Hari ini ya. Wajib hari ini ya, kalau jam segini aku nggak bisa. Aku mau pergi sama keluarga aku. Gimana nih? Aku lupa loh, mau gimana lagi namanya perlu. Ih, kalian marah ya? Ih, kok dimatiin? Ih, gimana ini? Nah, jadi dari drama kami dapat menyimpulkan lebih baik berusaha untuk tidak berjanji daripada berusaha mencari alasan-alasan atas janji yang tidak ditepati. Oke, sekian dari drama kami. Baik, luar biasa hasil dari karya yang sudah kalian buat ya. Kelompok satu tadi dengan pemahaman pribadinya, kelompok dua dengan pengajian tentang konsepnya, kelompok ketiga ya. Hasil dari pemahaman video, kemudian kelompok tiga dengan dramanya. Ya. Jadi sedikit ini sebagai penguatan materi dari Bapak. Dalam kita penelitian ini dengan ada kedua ketentuan dalam syariat Islam. Yang pertama, sebelum mengatakan janji, pikirkan dahulu dengan matang. Yang kedua, jangan lupa ucapkan insya Allah. Apa itu insya Allah? Izin Allah. Atas izin Allah. Maka datang pulang, sempat pulang, bisa kita itu semuanya atas izin Allah. Yang berikutnya, apa sih akibat orang-orang yang ingkar janji? Yang pertama tentunya akan dijauhi oleh teman, akan dijauhi oleh masyarakat. Kalau sudah dijauhi, ya, kita tidak bisa dipercaya lagi, maka untuk membangun hubungan atau relasi susah. Jadi kesimpulan dari materi yang kita hari ini adalah Memenuhi janji adalah bagian dari amal mulia yang diajarkan dalam Islam. Sebagai seorang muslim, menjaga janji merupakan wujud keimanan dan tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sesama manusia. Mari kita jadikan janji sebagai amanah yang selalu ditepati agar hidup penuh berkah dan ridhonya. Amin. Ini asesmen semakin sudah Bapak share di grup pembelajaran. Silakan nanti semua ya dikerjakan asesmen semakinnya melalui quizzes tersebut. Refleksi mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara mengamalkan materi dalam kehidupan sehari-hari? Dengan cara saya menggunakan materi dalam kehidupan sehari-hari adalah menjadi motivasi kita atau menjadi jawaban kita untuk selalu menjaga ucapan kita, lisan kita, bisa kepada orang lain dan berpikir lebih mendalam lagi ketika kita sedang bicara, kita sedang mengucapkan janji kita kepada orang lain, itu lebih baik kita mengucapkan insya Allah atas izin Allah agar supaya yang tidak bisa orang yang kita janjikan tidak terlalu kecewa. Sebagai upaya tidak lanjut, yang pertama dapat silakan mempelajari kembali materi kita janji kita. Dengan tujuan apa? Kita tidak sedang memahami saja.
yang paling penting itu kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehingga manfaat itu bisa kita dapatkan secara menyeluruh. Yang kedua, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bukti beriman melalui syukur kepada Allah. Jadi, kalau kita tolong silakan dipelajari dengarkan terlebih dahulu ya materi ini sehingga pada pertemuan berikutnya kalian sudah punya pemahaman dalam sedikit. Bisa dipahami ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, mari kita sama-sama duduk kembali kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Diteruskan dengan membaca hafalan tulis secara bersama-sama yang dipimpin oleh keluarga. Setelah ini sebelum kita mulai acaranya di sini kita Allahumma